Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum audio cerita yang di request dari teman-teman, yaitu user X Moradan, yaitu film Dying Breed 2008. Film Dying Breed ini menceritakan horor bertema kanibalisme, dimulai dengan cerita serombongan mahasiswa nekat pergi ke hutan Tasmania, Australia. Mereka untuk membuktikan keberadaan harimau Tasmania yang sangat langka. Tanpa mereka ketahui, di hutan tersebut hiduplah keturunan dari Alexander Pierce, seorang buronan yang pernah kabur dari penjara selama 2 kali. Alexander ditangkap karena kanibalisme dan kini keturunannya meneruskan tradisi kanibalisme tersebut. Dan film ini penuh dengan adegan makan dan dimakan daging manusia, serta menjebak dan dijebak antar manusia. Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Kota Tasmania sekitar tahun 1800, yaitu Alexander Pierce, kita panggil Pierce. Pierce adalah seorang narapidana yang dikenal sebagai The P-Man atau kanibal. Ia telah melarikan diri ke hutan belantara dan dia diburu oleh polisi dengan membawa anjing. Dia dihadapkan pada seorang polisi yang mencoba menembak Pierce, tetapi senjatanya tidak menembak. Pierce kemudian menggigit leher polisi itu, lalu mengambil sebagian besar dari tenggorokannya, membuatnya membiarkan Pierce melarikan diri. Dalam pelariannya, dia dihadapkan dengan seekor harimau Tasmania yang dia puaskan dengan menendang seorang polisi ke arah pemangsa harimau untuk dimakan. Film pun dimulai. Di kehidupan saat ini, scene dibuka dengan seorang wanita yaitu Nina dan pacarnya bernama Matt yang berada di dalam pesawat. Mereka merencanakan perjalanan ke Tasmania untuk menemukan harimau Tasmania yang konon sudah punah. Usahanya Nina didorong oleh jejak kaki yang ditemukan oleh kakak perempuannya di daerah terpencil di pulau itu sebelum tubuh kakaknya secara misterius ditemukan tewas dan terapung di sungai beberapa tahun sebelumnya. Teman Matt yaitu Jack dan pacarnya bernama Rebecca membantu membiayai perjalanan dan menemani sesama pasangan. Di perjalanan, Rebecca yang buang air kecil di semak-semak terlihat diintai oleh seseorang. Tanpa ia sadari, ternyata di sekitar Rebecca adalah sebuah makam. Setelah mereka tiba, saat akan menaiki kapal, Matt melihat darah di danau. Tapi ia sedikit ragu apakah itu darah atau memang airnya yang tertimpa oleh lumut merah. Saat kapal mulai melaju, Matt melihat seorang gadis kecil yang sedang bermain batu dengan gigi berwarna kuning. Ketika Matt bertanya apa yang dia lakukan, wanita kecil itu membacakan sajak lalu menggigit tangan Matt. Cerita bergulir, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka hampir saja celaka dengan mobil yang menyerempet secara tiba-tiba. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah motel yang suram yang terletak di sebelah pabrik pie daging. Lalu mereka pun bertemu dengan penduduk setempat yang estetik dan menyeramkan. Mereka pun tak luput melihat mobil kuning yang menyerempet di jalan tadi. Tanpa ragu, Jack memecahkan ban mobil kuning tersebut. Di malam hari, Jack dan Rebecca yang sedang mantap-mantapan diintip oleh seseorang dengan suara yang sangat berat dan aneh. Jack mengejar dan terlihat pemuda kurus berlari dan dihajar oleh Jack. Setelah Jack pergi, pemuda itu tertawa dan ketakutan karena di balik semak-semak seakan-akan ada yang menguntitnya. Di keesokan hari, mereka pergi dengan perahu ke sungai di sepanjang hutan. Di atas jembatan, Nina melihat seseorang yang tengah mematung melihat ke arah mereka. Singkat cerita, akhirnya sampai di mana tempat yang mereka tuju. Mereka mulai berpencar untuk melihat keadaan sekitar.
Look at this place. Ternyata itu adalah Jack yang menombak kelinci tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk berkemah di hutan dengan tidur di dalam gua. Dan malam itu Nina memimpikan tentang tewasnya sang kakak yang sepertinya melahirkan sebuah bayi lalu bunuh diri terjun di atas tebing. Dan saat malam itu juga, Matt dan Nina menemukan salah satu harimau Tasmania merayap di semak-semak. Nina lalu bergegas mengambil kameranya untuk mengambil gambar harimau. Tetapi harimau itu telah lari ke hutan. Kelompok ini pergi ke kegelapan dengan menggunakan ponsel mereka sebagai cahaya karena untuk memoto bukti keberadaannya sangat penting untuk penelitian Nina. Tanpa sepengetahuan anggota lain, Rebecca menemukan seorang anak kecil yang mereka lihat di kapal sebelumnya. Secara mengejutkan, Rebecca diserang dan dimakan oleh kanibal. Ketika tiga lainnya berkumpul kembali, mereka menyadari bahwa Rebecca telah hilang dan Nina memiliki darah di kaki celananya. Putus asa untuk menemukan Rebecca, kelompok tersebut menelusuri hutan. Di scene sebelumnya, pria tukang perahu dan sang istri yang ada di scene awal, mereka memiliki foto Nina dengan sang kakak. Dan laki-laki itu berkata bahwa ia tidak ingin kehilangan anak kecil tersebut. Yang dimaksud anak kecil di sini adalah anak kecil yang berada di hutan yang bertemu dengan Rebecca juga menggigit Matt saat di perahu. Dan tiba-tiba anak kecil itu datang ke gua dan mengatakan bahwa foto yang dipegang Nina adalah mamanya. Apakah mungkin anak kecil ini adalah anak kakaknya dari Nina? Karena di mimpi Nina bahwa sang kakak telah melahirkan seorang bayi. Lalu datanglah tukang perahu setempat dan satu kakek yang mencoba membantu mereka. Sang kakek yang membawa anak kecil itu pulang, sedangkan tukang perahu menuntun Nina dan Matt untuk masuk ke gua lain. Di mana gua ini jalan menuju rumah kanibal yang disinyalir menculik Rebecca. Tetapi mereka harus hati-hati karena di sana banyak sekali jebakan. Di sisi lain, tukang perahu tersebut dibunuh oleh salah satu kanibal. Matt dan Nina yang mengetahui hal tersebut mulai panik dan bertemu kembali dengan Jack yang secara tidak sengaja memanah kakek tua yang membawa anak kecil sebelumnya. Sesampai di lokasi penambangan tua, mereka menemukan potongan-potongan daging dan tulang belulang beserta perkakas tajam. Secara mengejutkan, mereka menemukan sisa-sisa mayat Rebecca yang digantung pada kait daging. Mereka yang mulai berteriak dan panik menyebabkan Jack terbunuh oleh perangkap hewan yang dipasang oleh para kanibal. Matt yang lari untuk menyalakan mobil, sedangkan Nina yang ditinggal dan ditangkap oleh kanibal dan si kakek. Ternyata si kakek tua ini adalah komplotan para kanibal. Nina yang berhasil melarikan diri, sedangkan Matt lari ke bawah tanah dan menemukan bukti mengerikan dari eksploitasi masa lalu kanibal. Nina yang mencapai jembatan kereta api di atas sungai yang mengalir deras tetapi terpojok oleh sepasang kanibal lainnya dan lain yang tak bukan adalah si kakek tua. Si kakek tua itu yang sebelumnya melecehkan Nina, lalu Nina sengaja menjatuhkan dirinya dari jembatan yang tinggi. Tak lama kemudian, istri tukang perahu kemudian membunuh salah satu kanibal dengan secara tiba-tiba si kakek yang sudah pergi menghilang. Sesampai Matt di jembatan kereta, Matt mengira bahwa istri si tukang perahu adalah yang menyebabkan Nina bunuh diri. Istri si tukang perahu itu pun meminta maaf lalu menggorok lehernya sendiri. Singkat cerita, malam itu polisi tiba di motel tetapi tidak ada tanda-tanda orang yang hilang. Saat polisi berangkat, Matt yang sedih dan lelah bersiap untuk pergi, tetapi tiba-tiba ia diserang. Dia kemudian terlihat lumpuh di kursi. Matt teringat bahwa dirinya terakhir kali meminum minuman dari si kakek yang membuat dirinya lumpuh. Lalu si kakek kanibal ini menjelaskan tentang pemukiman mereka seperti harimau.
harus tetap bersembunyi untuk bertahan hidup. Si kakek kanibal kemudian membuka pintu yang memperlihatkan Nina yang masih hidup diikat di meja. Ya, Nina akan diperkosa untuk tujuan pembiakan. Sementara Matt melihat anak kecil si gadis muda yang sebenarnya adalah keponakan Nina lalu mendekatinya. Si anak kecil itu melepas satu set gigi palsu sehingga memperlihatkan satu set gigi cacat yang sangat tajam. Anak ini berkata, "I am hungry," dan ia pun melahap Matt hingga tewas. Dan di sini dijelaskan bahwa sejak Alexander Pierce kabur dari penjara, sebanyak 250 orang telah hilang di hutan Tasmania. Dan sampai saat ini orang-orang yang menghilang di hutan Tasmania tidak pernah ditemukan sama sekali, mungkin kecuali kakaknya Nina. Saat polisi pergi, ponsel Nina yang diberikan oleh Matt kepada mereka menampilkan foto harimau Tasmania. Film pun selesai. Finally, saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Saya doakan kalian sehat selalu. Yang jelas dan pasti untuk seterusnya channel ini akan membahas review film-film yang lebih seru dan unpredictable. Saya ucapkan terima kasih untuk user X Moradan yang telah merequest film. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.